Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji seputar salat. Dan tepatnya pada pembahasan kitabus salat dari uraian Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan pada malam ini kita akan terangkan tentang masalah waktu-waktu salat. Ini dari urutan syarat-syarat salat yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi sebelum kita masuk di penjelasan tentang masalah waktu-waktu salat, kita selesaikan pembahasan tentang masalah iqamah. Ada sejumlah pembahasan yang belum dibahas. Karena pada bab sebelumnya kita telah uraikan tentang masalah hukum-hukum seputar adzan dan iqamah. Nah, dari uraian Syekh telah banyak pembahasan yang telah kita kaji seputar adzan dan iqamah ini. Hikmah disyariatkannya adzan dan iqamah, dan juga sudah diterangkan awal sejarah dari adzan, kandungan dari kalimat-kalimat adzan tersebut, keutamaan adzan, dan telah diterangkan juga dari hal-hal yang disunahkan atau sebelumnya diterangkan dari kriteria seorang muadzin dan apa yang disunahkan saat adzan. Ya. Kemudian juga dari hal-hal yang diamalkan setelah adzan tersebut antara adzan dan iqamah. Ya, ada syariat berdoa kepada Allah, dan tadi sudah diterangkan, sebelumnya sudah diterangkan dari tiap-tiap kalimat adzan itu dijawab. Nah, semisal dengan adzan tersebut kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Itu dari hal yang disunahkan setelah seorang mendengarkan dari kalimat adzan. Nah, kemudian setelah adzan disunahkan juga sudah kita uraikan ada zikir yang diucapkan. Ada beberapa zikir yang sudah kita bahas, seperti Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah sampai akhirnya. Dan juga ada doa dan zikir yang lain yang diterangkan dalam hadis, yaitu mirip dengan doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai akhir dari lafaz tersebut. Dan juga Syekh telah menyinggung tentang masalah hal-hal yang diharamkan setelah adzan, seperti dia keluar dari masjid tanpa ada keperluan. Nah, dan selainnya.
Ya, kemudian di akhir pembahasan kita telah singgung tentang masalah iqamah. Dan iqamah sudah diterangkan dari definisinya pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang iqamah ini dia adalah pengumuman untuk mengumumkan bahwasanya salat itu sudah hampir ditegakkan. Dan dia dibawakan dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dan Syekh di situ sudah berikan isyarat bahwasanya iqamah itu ada 11 lafaz. Nah, yang sudah kita uraikan. Karena Bilal diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan azan dan mengajilkan iqamah. Ya, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Kalau dia lafaznya ada 11 kalimat, berarti Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sudah 3, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 4, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya sudah 6, qad qamatis shalah, sudah 8, Allah Akbar, 10, la ilaha illallah, itu terakhir 11. Nah, dan juga ada lafaz iqamah yang lain, dia digenapkan jadi takbirnya 4 kali, mirip dengan azan. Kemudian syahadat la ilaha illallah 2 kali, kemudian Muhammad Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, qad qamatis shalah 2 kali, Allah Akbar, la ilaha illallah. Ya, itu datang dalam sebagian riwayat dan dari hadis Abu Mahdhurah, dan yang dikenal dengan 19 lafaz. Ya, 17 lafaz, 17 kalimat. Jadi iqamah itu ada yang masyhurnya yang kita sering dengar itu yang 11 kalimat. Dan ada juga dalam riwayat yang lain datang dengan lafaz 17 kalimat yang sudah saya syaratkan tadi. Nah, baik. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan hanya memberikan hal yang ma'ruf, yang dikenal di tengah manusia, memberi isyarat tentang lafaz iqamah itu datang dalam 11 kalimat. Dan iqamah itu diterangkan maksudnya dia adalah pengumuman untuk hadirin yang telah berada dalam masjid. Maka kata beliau tidak perlu untuk keluarkan suaranya, dan itu dari hal yang dibahas oleh para ulama. Walaupun hukum yang benarnya dalam masalah ini tidak ada masalah ketika dia keluarkan suaranya dari masjid keluar ketika iqamah. Dan itu ada hadis, ada riwayat dengan sanad yang sahih dari yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya Ibnu Umar berkata, annahu qad sami'a al-iqamah, atau dikatakan ya oleh rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar itu mendengarkan iqamah dan dia dalam keadaan masih berada di pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi itu tidak jauh dari Masjid Nabawi ya. Nah, maka beliau fa'asra ilal masjid, maka beliau bersegera ke masjid. Nah, maka ketika dia keluarkan tidak ada masalah. Ya, hanya memang apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, ketika iqamah itu dianjurkan untuk di dalam masjid saja, maka itu adalah hal yang baik. Tapi kalau dia keluarkan, tidak ada larangan dalam masalah ini. Nah,
Dan juga beliau terangkan di situ dianjurkan yang mengumandangkan iqamah ini adalah dia juga yang azan. Dia juga yang azan. Nah, walaupun ini bukan dari kemestian ya, dari kemestian yang harus dilakukan, karena hadis yang menerangkan tentang siapa yang azan dan dia juga yang qomat, itu ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan dalam artian kalau misalnya orang yang azan dan beda yang qomat, itu tidak ada masalah, jadi hal yang dibolehkan. Tapi dari sunnah dalam masalah ini tentunya siapa yang azan itu juga yang qomat. Dan itu yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Bilal yang menjadi muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang azan dan sekaligus juga yang iqamah. Dan tapi kalau diterangkan harus dia yang azan, dia juga yang qomat, itu enggak. Karena hadis yang menerangkan tentang masalah itu adalah hadis yang lemah. Jadi boleh orang lain yang iqamah walaupun dia bukan yang azan. Kemudian juga dari hukum yang lain juga yang disinggung di sini oleh Syekh, yaitu tentang masalah tidak ada iqamah kecuali telah diizinkan oleh imam. Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan ya oleh muadzin. Jadi dia iqamat itu bukan karena waktu, misalnya ada jam yang dipajang kayak saat ini ya. Nah, tapi iqamah itu disyariatkan ketika imam telah memberi isyarat untuk qomat. Dan itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebagian riwayat yang lain di masa Nabi SAW, Bilal itu iqamah ketika beliau telah melihat Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Telah masuk masjid, maka beliau di situ langsung iqamah. Tidak terangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Bilalun yu'adzinu kana Bilalun yu'adzinu idza dahadat. Fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharaja aqama as-shalah hina yarahu." Ya. Kata Jabir bin Samurah, dan adalah Bilal itu beliau azan ketika telah masuk waktu, dan beliau tidak qomat sampai Nabi SAW keluar dari rumah, dan beliau telah masuk untuk mengimami manusia tatkala mereka atau tatkala Bilal melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di keadaan yang lain, kadang iqamah juga bisa dilakukan. Dan ini yang pertama tadi itu kalau memang sudah diketahui kebiasaan dari imam itu, walaupun dia tidak bahasakan dengan kata-kata iqamah begitu, tapi sudah diketahui dari kebiasaan kalau imam sudah datang begitu, misalnya masuk masjid, maka langsung qomat. Itu kebiasaan ya yang berjalan ketika itu, karena Nabi SAW salah sunnahnya di rumah, dan rumah beliau dekat dengan masjid. Kalau misalnya itu pada salat-salat yang ada salat sunnah, maka setelah salat sunnah beliau langsung keluar dan masuk ke masjid, maka Bilal langsung qomat. Dan itu sudah dimaklumi, kebiasaan yang berjalan ya. Tapi kadang di sebagian keadaan
imam tidak seperti itu. Ya. Oleh karena itu diterangkan oleh para ulama yang lain dari keadaan-keadaan. Nah, kadang mereka atau yang iqamah itu setelah ada izin dari imam. Imamnya kadang sudah ada di masjid. Dia mungkin salat sunnah sebelumnya dan nanti dia berdiri qomat ketika sudah diberi isyarat oleh imam. Itu juga dari hal yang diterangkan dalam riwayat. Nah, dan juga pada sebagian keadaan, ya kadang imam belum muncul, tapi dia sudah diketahui menit-menit berapa begitu dari adzan, dia itu selalu muncul. Maka tidak ada masalah di situ di iqamah. Dan yang diperkirakan ketika setelah terdengar iqamah, imamnya sudah keluar. Imam sudah keluar. Itu juga diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Dan diterangkan oleh Abu Hurairah, anna salata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhudhu an-nasu masaffahum qabla ayakum an-nabi sallallahu alaihi wasallam maqamah. Adalah salat ya, ditegakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia di situ telah mengambil saf-saf mereka sebelum Nabi SAW itu datang. Nah, tegak di tempatnya. Maka ini dari keadaan-keadaannya. Tapi asalnya kayak tadi ya, iqamah itu ditentukan ketika ditegakkan ketika imam telah memberikan izin. Dan izin imam tadi sudah diterangkan bermacam-macam. Kadang telah diketahui dari kebiasaannya dia telah masuk masjid, maka itu memang sudah kebiasaannya di iqamah, langsung qomat. Dan kadang pada keadaan yang lain, ya kayak tadi ya diterangkan beberapa menit setelah azan itu telah diketahui di situ waktu-waktu keluarnya imam, maka tidak ada masalah dia keluar. Dia iqamah sebelum imam keluar. Nah, itu kalau dipastikan ya memang sudah seperti itu kebiasaan. Ya. Dan kadang juga pada sebagian keadaan yang lain imamnya sudah ada di masjid dan dia beri isyarat untuk iqamah kepada si muadzin. Kemudian juga sudah tapi itu dari sebagian pembahasan tentang masalah iqamah yang belum kita terangkan. Dan tadi Syekh terangkan di situ ya, seorang muadzin dia tidak mengumandangkan iqamah kecuali dengan izin imam. Nah, karena iqamah itu dia adalah hal yang diikat dengan izin dari imam. Ya. Oleh karena itu tidak ada iqamah kecuali setelah imam memberikan isyarat. Nah, dan tadi sudah diterangkan ada beberapa keadaan dalam masalah ini. Kemudian juga ada sebagian hukum yang tidak diterangkan di sini oleh Syekh yang dibahas oleh para ulama, yaitu tentang masalah menjawab iqamah. Jadi iqamah juga dijawab, semisal dengan lafaz iqamah itu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, baina kulli adzanaini as-shalah. Di antara setiap dua adzan itu ada salat. Dua adzan maksudnya di situ adzan dan iqamah. Jadi iqamah juga dikatakan sebagai adzan. Sedangkan diterangkan dalam hadis yang lain, ya sudah kita baca, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengarkan adzan, maka katakanlah semisal dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Dan iqamah itu bagian dari adzan, dari bagian an-nida. Maka di situ para ulama punya pendapat bahwasanya iqamah dijawab juga sama dengan lafaz iqamah itu. Jadi kalau muadzinnya dia baca Allah Akbar, dijawab juga Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawab juga hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, jawab juga hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dijawab juga qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, dijawab juga dengan Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, dijawab juga dengan la ilaha illallah. Nah, adapun hadis yang menerangkan tentang ketika di lafaz qad qamatis shalah dia jawab dengan aqamallahu wa adamaha, itu dari hadis yang lemah. Ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Nah, jadi asalnya dia jawab sesuai dengan lafaz iqamah itu. Nah, jadi yang dijawab itu ada dua ya, ada adzan dan juga iqamah. Ada adzan dan juga apa? Iqamah. Baik. Kemudian kapan makmum berdiri ketika iqamah itu? Nah, yang sunnah dalam masalah ini diterangkan oleh para ulama, yaitu para makmum berdiri itu ketika dia telah melihat imam. Ketika mereka telah melihat imam. Nah, apakah si muadzin sudah qomat atau belum? Ketika imam sudah terlihat dia masuk di masjid, maka di situ dan sudah diketahui kebiasaannya ketika sudah masuk imam dan ada qomat setelahnya, maka makmum di situ langsung berdiri. Ini pendapat kebanyakan ulama. Dan diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni." Jika salat telah diqomat, maka jangan kalian berdiri, kata Nabi, sampai kalian melihatku. Ya, Nabi SAW menjadi imam ya, itu setiap hari di Masjid Nabawi. Dan maka Nabi berpesan seperti itu. Jika iqamah sudah ditegakkan, maka jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku. Nah, itu yang sunnah dalam masalah ini ya. Ya. Dan juga ada yang mengatakan makmum mereka tidak berdiri kecuali setelah selesai iqamah itu diucapkan. Nah, itu ada pendapat sebagian ulama. Dan juga ada yang mengatakan makmum berdiri ketika pada lafaz qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Tapi yang sini yang jelas yang telah kita baca tadi hadisnya dari riwayat, yaitu makmumnya berdiri ketika mereka telah melihat imam telah masuk. Itu kalau kebiasaan imam seperti itu ya. Tapi kadang imam dia sudah datang duluan di masjid, ada salat sunnah misalnya, maka di situ ketika mereka berdiri, ya bisa berdiri dengan pendapat yang telah diterangkan tadi oleh para ulama. Bisa dia berdiri ketika imam telah berdiri juga, atau mereka berdiri ketika iqamah telah selesai dikumandangkan, atau boleh dia berdiri ketika pada lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ini sebagian pembahasan-pembahasannya tentang seputar masalah iqamah. Tapi dengan ini selesai sudah pembahasan tentang masalah seputar adzan dan iqamah. Berikutnya Syekh pindah pada pembahasan yang ketiga atau pada bab yang ketiga tentang masalah fi syurutis shalah. Ya, tentang masalah syarat-syarat salat. Nah, di sini dibahas banyak perkara ya. Antaranya yang panjang pembahasannya tentang masalah waktu-waktu salat. Ini yang kita akan bahas. Nah, dan syarat itu secara bahasa dia adalah alamat, tanda. Nah, ya. Kemudian secara istilah diterangkan oleh para ulama,
Ini masyhur di kalangan ulama ahli usul fikih. Syarat itu dikatakan yaitu ma yalzimu min adamihi al-adam wala yalzimu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Ya. Apa yang diharuskan dari ketidakadaannya, maka tidak ada juga hukum dalam masalah itu. Ya. Dan dia tidak diharuskan dari adanya suatu perkara. Ya. Jadi syarat ini kapan dia tidak ada maksudnya, maka ibadah itu tidak dianggap dan tidak dianggap. Itu dari pembahasan tentang masalah syarat. Dan ini kadang dipakai ya di masalah salat, di masalah wudu, di masalah puasa, masalah zakat, haji. Dari umumnya dari pembahasan fikih ibadah. Nah, kapan dia tidak ada, maka dia bisa membuat ibadah tersebut tidak syah. Nah, maka di sini di antara syarat sahnya salat, yaitu diterangkan oleh beliau ada beberapa syarat. Nah, ya, kapan syarat-syarat ini tidak ada, maka salat itu tidak akan dianggap syah. Tapi perkara yang pertama yang beliau terangkan dari syarat sahnya salat adalah masuknya waktu salat. Baik. Ini dari hal yang paling awal yang harusnya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Dia ingin salat, dia tahu dulu waktu salat telah masuk atau belum. Ya, karena diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Semuanya salat terhadap kaum mukminin adalah ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Jadi salat itu punya waktu masing-masing. Dan sudah kita singgung ya di bab yang pertama, ada 5 salat dalam sehari semalam. Ada salat zuhur misalnya, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi masing-masing punya waktu. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Nah, jadi ditegakkan pada waktunya masing-masing. Dan Allah telah menerangkan tentang masalah itu. Jadi kita telah baca ayatnya. Dan rincian tentang masalah waktu-waktu salat ini diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rincian masalah waktu-waktu salat ini. Ya. Dan Syekh terangkan di situ ya, bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya untuk salat 5 waktu itu punya waktu masing-masing yang telah ditentukan batasan-batasannya, di mana seorang tidak sah salatnya kalau dia lakukan sebelum waktunya atau dilakukan setelah waktunya. Ini kesepakatan yang diterangkan ya dari masuknya waktu salat ini merupakan syarat sahnya salat. Nah, ya. Tapi setelah beliau terangkan di situ dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Amirul Mu'minin, qala Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, as-salatu laha waqtun syaratahu Allahu laha la tasihu illa bih. Kata Umar bin Khattab, salat itu punya waktu yang Allah telah mensyaratkan untuknya, yang tidak akan syah kecuali dengan waktu tersebut. Nah, maka salat itu wajib ditegakkan ketika telah masuk waktunya. Dibawakan di situ beberapa ayat-ayat ya tentang masalah ini. Aqimis sholata liduluki syams. Surah Al-Isra ayat 78.
tegakkanlah salat, kata Allah, liduluki syams, ya, ketika matahari telah tergelincir. Jadi untuk salat zuhur, ya. Dan beliau terangkan di situ, kata Syekh, para ulama telah sepakat akan keutamaan mendatangi salat pada awal waktunya secara umum. Dan dia masuk dalam kategori bersegera dalam kebaikan. Dibawakan surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka bersegeralah kalian pada kebaikan-kebaikan. Dan juga ada ayat di surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan juga dibawakan surah Al-Waqiah ayat ke-10 sampai ke-11, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan kata Allah, orang-orang yang berlomba dan berlomba lagi berlomba, mereka lah orang-orang yang akan didekatkan pada hari kiamat nanti. Dan beliau bawakan hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, itu salat pada waktunya. Dan juga diterangkan dalam ayat, dibawakan juga ayat di surah Al-Baqarah tentang wajibnya kita menjaga salat itu. Ayat 238, hafidhu ala salawati, ya, jagalah salat-salat. Dan kata beliau, di antara bentuk dari penjagaan terhadap salat, yaitu seorang dia mendatangi salat pada awal waktunya. Pada awal waktunya. Dan salat-salat yang diwajibkan itu ada 5, yang sudah kita maklum, ya, dalam sehari semalam. Pada tiap salat itu ada waktu masing-masing yang Allah telah pilihkan untuk tiap salat tersebut, dan yang disesuaikan dengan keadaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dari pilihan Allah, ya. Kenapa salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat? Ya, waktunya dari sini ke sini nanti kita akan terangkan. Maghrib 3 rakaat, waktunya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu ada hikmah syariat yang diterangkan. Ya. Dan jadi dari hal yang telah mencocoki dari keadaan para hamba, keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini, agar mereka itu menunaikan dari salat tersebut dan sesuai pada waktunya masing-masing, yang tidak menghalangi dari kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Dan itu sudah diatur sedemikian rupa dalam syariat kita. Nah, dan telah diterangkan dari keutamaan salat, ya, ini singgung sedikit lagi, ya, keutamaan salat yang sudah kita baca juga. Di antara keutamaan salat, yaitu seorang itu atau salat itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dan Nabi SAW telah memberikan perumpamaan bagikan orang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Ya, maka kata Nabi di situ, apakah tersisa padanya kotoran? Ya, tentunya tidak ada kotoran kalau dia mandi 5 kali sehari. Ya, orang kan mandi biasanya paling 2 kali sehari, atau minimalnya 1 kali sehari. Kadang paling banyak 3 kali lah. Ini dia mandi 5 kali sehari. Ya, maka tentunya itu dari hal yang membersihkan badannya. Dan bikin pula salat seperti itu dari keutamaannya. Dia bisa membersihkan seorang dan dari noda, dosa dan maksiat. Dan
maka tidak ada tersisa padanya berbagai macam dosa dan maksiat. Tapi ini tentunya kembali kepada dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa-dosa besar itu dibersihkan dengan tobat. Dibersihkan dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentang masalah rincian waktu-waktu salat ini diterangkan dalam beberapa hadis riwayat. Ya. Saya bacakan di sini ya, ada beberapa riwayat, ada dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ada dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di antara dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah waktu-waktu salat ini adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dhuhri idza zalatis syams wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdur al-asr wa waktu al-asr ma lam tasfarra syams wa waktu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq wa waktu salatil isya ila nisfil lail al-awsat wa waktu salatis subh min tula'il fajr ma lam tatlu' asy-syams. Baik, ma lam tatlu' asy-syams. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhur itu adalah ketika matahari telah tergelincir. Nah, akan diterangkan nanti ya rinciannya. Jadi kalau matahari berada di pertengahan langit, itu belum dikatakan tergelincir. Nanti ketika dia sudah mulai mengarah ke arah barat sedikit, disitulah waktu salat zuhur. Nah, sampai wa kana dhillu rajul katulihi, sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya. Itu akhir waktu salat zuhur. Jadi tadi awalnya Nabi terangkan ketika matahari telah tergelincir, sudah mulai masuk ke arah barat, bukan berada di tengah lagi, dan berakhir sampai bayangan seseorang itu sama dengan tingginya sebelum masuk waktu salat asar. Ya, dan itulah waktu salat asar di situ, yaitu ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya. Nah, dan akhirnya kata Nabi, malam tasfarra syams, sepanjang matahari belum menguning. Sepanjang matahari belum menguning. Ya, nanti kita akan terangkan ya rincian dalam masalah ini. Ya, jelas ini hadis-hadis patokan dalam masalah waktu-waktu salat. Jadi salat asar waktunya awalnya ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya. Nah, dan akhirnya adalah sepanjang matahari belum menguning. Artinya kalau matahari sudah mulai menguning, itu akhir waktu salat apa? Asar. Menurut hadis yang telah kita baca ini. Setelah itu beliau pindah kepada waktu salat maghrib. Kata beliau, malam yaghib asy-syafaq. Ya, waktu maghrib itu tatkala matahari sudah tenggelam dan sepanjang syafaq, ya, cahaya senja itu belum hilang. Dan kita akan terangkan nanti ya. Di sini syafaq maksudnya syafaq yang berwarna merah. Di ufuk barat matahari tenggelam itu masih ada tersisa warna merah. Jadi sepanjang itu belum hilang, maka itu masih tersisa waktu apa? Salat maghrib. Ya, kalau sudah hilang warna merahnya, tinggal warna putih yang ada, maka itu sudah selesai waktu salat maghrib. Otomatis telah masuk waktu salat isya. Ya, itulah awal waktu isya. Ketika telah hilang senja yang berwarna merah tadi itu, sampai jadi itu waktu isya telah masuk, dan akhirnya kata Nabi sampai pertengahan malam yang pertama. Pertengahan malam yang pertama. Ini akhir waktu salat isya.
Setelah itu tinggal salat subuh. Nabi terangkan, adapun waktu salat subuh min tulu'il fajar ma lam tatli asy-syams. Ya, dari terbitnya fajar sepanjang matahari belum terbit. Sampai sepanjang matahari belum terbit. Nah, baik. Fajar itu cahaya putih yang pertama yang muncul di ufuk timur. Itu yang dikatakan fajar. Dan dia semakin lama semakin membesar. Ya. Nah, disitulah waktu salat subuh. Cahaya pertama sudah muncul, disitulah waktu salat subuh dimulai. Dan dia berakhir sepanjang matahari belum terbit. Artinya kalau sudah terbit matahari, maka sudah tidak ada lagi salat subuh. Nah, ini hadis yang diterangkan ya dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Dan juga diterangkan dalam riwayat yang lain hadis yang panjang di mana kisah Jibril alaihissalam itu datang menjadi imam. Ya, datang menjadi imam mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah waktu-waktu salat. Ini agak panjang ya hadisnya. Lalu kita baca karena dari hadis pokok juga adalah masalah menentukan waktu-waktu salat. Ya, jadi Jibril turun ketika itu 2 hari berturut-turut. Di hari pertama beliau turun di awal waktu mengimami manusia. Di depan dia Nabi, di belakang Jibril, dan para sahabat berada di belakang Nabi SAW. Nah, di hari yang kedua beliau turun di akhir waktu. Ya, seperti itu juga modelnya. Jibril di depan, Nabi di belakang Jibril, dan para sahabat di belakang Nabi SAW. Ini saking pentingnya waktu-waktu salat, Jibril turun khusus untuk mengajari manusia ketika itu. Nah, diterangkan dalam hadis yang panjang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau anhuma dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, kata beliau, kata Jabir, anna Jibrila atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu mawaqita as-salah. Kata beliau, kata Jabir, sesungguhnya Jibril datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari tentang masalah waktu-waktu salat. Fataqaddama Jibrilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla adh-dhuhra hina zalat asy-syams. Nah, maka beliau Jibril alaihissalam maju ketika itu dan Rasulullah berada di belakang Jibril, sementara manusia berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau turun ketika itu pas yang pertama yang beliau ajari adalah waktu salat zuhur. Maka beliau salat zuhur tatkala matahari sudah tergelincir. Nah, fasalla adh-dhuhra hina zalati syams wa atau hina kana dhillur mithla syakhsihi. Ya, beliau datangi Nabi SAW ketika bayangan itu semisal dengan orangnya. Yang tadi akhir waktu salat zuhur ya. Fasana'a kama sana'a fataqaddama Jibrilu wa Rasulullah SAW khalfahu wan nasu khalfa Rasulullah SAW. Ya, ini di hari yang kedua ya, seperti tadi. Di hari yang kedua Jibril turun imami manusia, tapi beliau turun di akhir waktu tatkala bayangan seseorang sama dengan tingginya. Tadi sudah diterangkan ya. Nah, ya, kemudian pindah ke waktu salat asar. Fasal al-asar thumma atahu hina wajabati syams. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah SAW khalfahu wan nasu khalfa Rasulullah SAW. Ya. Tadi itu maksudnya ketika matahari sama dengan tingginya,
Itu masih lanjutannya dari hadis tadi itu. Tentang masalah waktu salat asar. Jibril datang lagi di waktu asar tatkala bayangan seseorang sama dengan tingginya. Dan itulah tadi yang diterangkan akhir waktu salat zuhur. Ya. Kemudian beliau datang lagi masih di hari yang pertama di situ. Nah, tatkala matahari telah tergelincir, tatkala matahari telah terbenam. Thumma atau hina wajabati syams. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah SAW khalfahu wan nasu khalfa Rasulullah SAW. Sama tadi. Ya. Maka Jibril maju, Rasulullah SAW di belakang Jibril dan manusia di belakang Nabi SAW. Beliau salat maghrib. Nah, selesai salat maghrib, beliau pergi lagi dan datang, kata Jabir, thumma atau hina ghaba asy-syafaqu. Nah, fataqaddama Jibril wa Rasulullah SAW khalfahu wan nasu khalfa Rasulullah SAW. Fasallal isya. Ya. Nah, Jibril datang lagi masih di hari yang pertama. Tatkala cahaya senja telah hilang. Beliau maju, Nabi di belakang dan manusia di belakang Nabi SAW sama. Lalu beliau salat isya. Ya. Selesai salat isya. Kemudian Jibril datang lagi untuk salat fajar. Nah, thumma atahu hina insyaqal fajar. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah SAW khalfahu. Wan nasu khalfa Rasulullah SAW. Ya. Jibril datang lagi untuk yang kelima kalinya. Masih hari yang pertama ya. Ini salat yang terakhir, salat subuh. Dan tatkala fajar sudah mulai muncul. Nah, beliau maju di depan, Nabi di belakang Jibril dan manusia di belakang Nabi SAW. Sama. Lalu beliau salat subuh. Ya. Kemudian beliau datang di hari yang kedua. Di salat zuhur lagi dimulai. Dan terangkan di situ, thumma atahu al-yawma tsani hina kana dhillu ar-rajuli mithla shakhsihi fasana'a mithla ma sana'al bil ams fasalla adh-dhuhra. Ya, di hari yang kedua Jibril alaihissalam turun lagi. Nah, tetapi beliau turun di akhir waktu salat zuhur. Tatkala bayangan seseorang sama dengan tingginya. Ini tadi ya sudah diterangkan. Maka beliau maju sama dengan kemarin. Ya. Jibril di depan, Nabi di belakang dan para sahabat di belakang Nabi. Ya, lalu salat zuhur. Ini hari yang kedua yang sudah. Jibril turun di akhir waktu. Kemudian setelah mereka salat zuhur, thumma atahu hina kana dhil rajul mithla syakhsaihi fasana'a kama sana'a bil ams fasalla al-asr. Kemudian Jibril datang lagi ya untuk salat asar, masih di hari yang kedua. Jibril datang ketika bayangan seseorang itu dua kali bayangannya. Tatkala tinggi seseorang, bayangan seseorang, wakana dhil rajul mithla syakhsaihi, bayangan seseorang itu dua kali lipat dari tingginya. Itu akhir waktu salat asar maksudnya. Kalau waktunya tadi kan awalnya ketika sama bayangannya dengan tingginya. Jibril turun di hari yang kedua ini di salat asar tatkala bayangan seorang itu sudah dua kali lipat dari tingginya. Artinya matahari sudah mulai hampir tenggelam. Ya. Sama tadi maju Jibril di depan, Nabi di belakang, Jibril dan manusia di belakang Nabi SAW. Seperti kemarinnya. Lalu beliau salat asar. Ini salat asar ya. Kemudian salat maghrib. Thumma atahu hina wajabati syams. Fasana'a kama sana'a bil ams. Fasala al-maghrib. Kemudian Jibril datang salat maghrib. Ini sama dengan kemarin. Tatkala matahari sudah tenggelam.
Ya, dilakukan sama, Jibril di depan, Nabi di belakang Jibril, dan manusia di belakang Nabi SAW. Baik. Ya. Lalu mereka salat, lalu beliau salat apa? Maghrib. Kemudian kata Jabir bin Abdullah ketika itu, "Tsumma kumna, tsumma nimna, tsumma kumna, fatana fasana'a, fatahu fasana'a kama sana'a bil ams." Ya, fasal al-isya, tsumma atahu hina imtada al-fajr. Salat isya sekarang ya. Kata Jabir, kemudian kami tidur. Apa kami berdiri tadi ya salat maghrib. Kemudian kami tidur. Kemudian kami berdiri lagi. Ya. Tatkala Nabi atau Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW, ini untuk akhir waktu salat isya. Dan ini sudah pertengahan malam ya. Jibril turun di hari yang kedua ini di akhir waktu. Setelah para sahabat tidur ketika itu. Mereka menunggu salat, belum salat, mereka tidur. Dan nanti Jibril turun di akhir waktu dari isya. Tatkala sudah mendekati pertengahan malam. Maka mereka salat isya di situ. Fasalat isya. Thumma tauhi namtadda al-fajr wa asbaha wan nujumu badiyah. Ya. Nah, fasana'a kama sana'a bil ams fasallal wada. Ya, kemudian Jibril datang lagi tatkala fajar itu sudah mulai tersebar. Ya, beda tadi yang pertama ya, yang pertama tadi ketika fajar baru muncul. Nah, sekarang fajar sudah tersebar, sudah naik, sudah agak lama munculnya. Ya, Jibril datang sengaja, diperintah oleh Allah ya, di akhir waktu salat subuh. Ya, dan ketika itu bintang, ya sudah mulai bintang masih nampak ya sedikit, bintang masih nampak bercahaya. Ini biasanya di waktu pagi ya seperti itu. Sebelum naiknya matahari masih ada bintang yang bercahaya sedikit, hanya tidak banyak lagi. Nah, maka dilakukanlah seperti salat kemarin. Jibril di depan, Nabi di belakang, Jibril dan para sahabat di belakang Nabi SAW. Lalu mereka salat salat subuh. Ini salat subuh di akhir waktu. Tapi kemudian di situ di akhir hadis, nah, ya. Di situ Jibril berkata, "Tsumma qala ma baina hataini as-salataini waqtun." Ya, di sini berkata bisa Nabi SAW juga ya. Dan beliau Nabi SAW bersabda, ya, antara dua waktu ini adalah waktu salat. Ya, adalah waktu salat. Ya, dan sebagian mengatakan ini dari perkataan Jibril alaihissalam. Ma baina hataini as-salataini waqtun. Setelah Jibril mengajari mereka dari waktu-waktu salat, beliau turun di hari pertama di awal waktu, kemudian di hari kedua di akhir waktu. Nah, di akhir dari hadis tersebut beliau berkata, ma baina hataini as-salataini waqtun. Ya, antara dua salat ini adalah waktu salat. Nah, maka dijelaskan di sini ya, dari hadis yang panjang ini penjelasan dari waktu-waktu salat. Jadi ini dua hadis pokok ya yang dipakai oleh para ulama dalam menjelaskan waktu-waktu salat. Dan ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang tadi sudah kita baca dari perkataan Nabi SAW, dan yang kedua hadis Jibril. Nah, yang panjang kisah beliau menguasai manusia di hari pertama dan di hari yang kedua. Baik, ini agak panjang. Insyaallah kita akan masuk rincian waktu salat di pertemuan berikutnya. Dari tadi sudah tergambar ya, waktu zuhur itu kapan, dari mana ke mana, asar juga seperti itu, maghrib, isya dan seterusnya sampai salat subuh. Rinciannya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Terus segera dan cukup dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.